Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini, kita akan belajar rumus sinus, kosinus, dan tangen setengah sudut atau sudut tengahan. Sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi dasar dari materi ini, yaitu menurunkan rumus jumlah serta selisih sinus dan kosinus. Indikator pencapaian kompetensi materi, yaitu menentukan rumus sinus, kosinus, dan tangen setengah sudut. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menentukan rumus sinus, kosinus, dan tangen setengah sudut dengan benar. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan materi. Yang dimaksud dengan sudut tengahan atau setengah sudut adalah sudut seperdua alfa. Untuk mendapatkan rumus trigonometri untuk sin seperdua alfa, cos seperdua alfa, dan tan seperdua alfa diperoleh dari rumus-rumus sebelumnya, yakni cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Maka cos alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat seperdua alfa. Jadi supaya memperoleh cos alfa di sini, cos 2 alfa di sini alfanya diganti seperdua alfa, sehingga 2 dikali seperdua alfa itu sama dengan cos alfa. Lalu di bagian sin kuadrat alfa, alfanya ini diganti dengan seperdua alfa, sehingga diperolehlah bentuk yang ini, 1 kurang 2 sin kuadrat seperdua alfa. Kemudian kita uraikan lagi, kita ubah ke dalam bentuk 2 sin kuadrat seperdua alfa, berarti ini dipindahkan min 2 sin kuadrat seperdua alfanya dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga tanda minusnya berubah menjadi positif. Jadi di sini tidak dituliskan lagi tanda minusnya, artinya positif. Kemudian cos alfanya yang dari ruas kiri ini dipindahkan ke ruas kanan, sehingga tandanya negatif di ruas kanan, karena di ruas kiri sebelumnya cos alfanya positif, sehingga kita peroleh bentuknya menjadi 2 sin kuadrat seperdua alfa sama dengan 1 dikurang cos alfa. Kemudian kita ubah menjadi bentuk sin seperdua alfa, sehingga angka 2-nya dan pangkat 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga sekarang menjadi sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2. Jadi inilah rumus untuk sin seperdua alfa. Lanjut lagi, dari cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Jadi ini adalah bentuk lain dari rumus cos 2 alfa, karena kan di materi sebelumnya, di materi tentang sudut ganda, yaitu rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda atau sudut rangkap, itu kita sudah mempelajari bahwa rumus cos 2 alfa itu ada 3 bentuk. Nah, ini salah satu bentuknya dari rumus cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Terus supaya ini menjadi cos alfa, alfanya diganti seperdua alfa, sehingga cos 2 kali seperdua alfa menjadi cos alfa. Lalu di ruas kanan alfanya diganti dengan seperdua alfa, sehingga diperoleh 2 cos kuadrat seperdua alfa kurang 1. Kemudian 2 cos kuadrat seperdua alfanya ini kita
pindah atau kita balik, kita pindahkan dari ruas kiri ke dari ruas kanan ke ruas kiri, dari ruas kanan ke ruas kiri. Kemudian cos alfanya yang di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan, sehingga nanti menjadi di sini min cos alfa, terus di sini duanya ini ada minusnya, tapi kemudian dikalikan masing-masing ruas dengan negatif 1 sehingga minusnya hilang, sehingga diperoleh 2 cos kuadrat per 2 alfa sama dengan 1 tambah cos alfa. Kemudian kita ubah menjadi cos per 2 alfa, kita pindahkan angka 2 sehingga menjadi pembagi di sini, kemudian pangkat 2 sehingga menjadi pangkat 1/2 sehingga diganti dalam bentuk tanda akar, kemudian plus minus, sehingga diperoleh cos per 2 alfa itu sama dengan plus minus akar 1 tambah cos alfa per 2. Jadi ini adalah rumus untuk cos per 2 alfa. Berikutnya untuk tan alfa, itu rumusnya kan sin alfa per cos alfa, sehingga untuk tan 1/2 alfa, dimana di sini kita ganti alfa dengan 1/2 alfa, sehingga setiap ada alfa di sini diganti dengan 1/2 alfa, diperoleh tan 1/2 alfa sama dengan sin 1/2 alfa per cos 1/2 alfa. Tan 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2 per akar 1 tambah cos alfa per 2. Jadi nilai dari rumus dari sin 1/2 alfa dan cos 1/2 alfa ini kan kita dapatkan dari hasil penguraian sebelumnya yang saya sudah tunjukkan di sini. Tinggal kita substitusikan saja rumus-rumus yang sudah kita peroleh ini, sehingga menjadi tan 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2 per akar 1 tambah cos alfa per 2. Terus di sini duanya kan habis dibagi, 2/2 itu sama dengan 1, sehingga yang tersisa adalah tan 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Jadi ini rumus untuk tan 1/2 alfa. Dari rumus tan 1/2 alfa ini dapat lagi dikembangkan menjadi bentuk yang lain rumusnya. Jadi tan 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Kemudian tan 1/2 alfa sama dengan plus minus akar dalam kurung 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa dikali dengan bentuk sekawannya, yaitu 1 kurang cos alfa plus 1 kurang cos alfa. Ini kan nilainya sama dengan 1, tidak mengurangi makna dari bentuk yang di atas, sehingga diperoleh tan 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa pangkat 2 per 1 kurang cos kuadrat alfa. Jadi bentuk yang di atas 1 kurang cos alfa kali 1 kurang cos alfa ini menjadi 1 kurang cos alfa kuadrat. Kemudian yang di bawah ini berdasarkan sifat aljabar bahwa x kurang y dikali x tambah y sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, sesuai dengan sifat itu, maka 1 tambah cos alfa dikali 1 kurang cos alfa ini bisa ditulis 1 kurang cos kuadrat alfa. Kemudian dari sini kita peroleh tan 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa kuadrat per sin kuadrat alfa. Jadi 1 kurang cos kuadrat alfa ini kan sama dengan sin kuadrat alfa. Kemudian kita peroleh tan 1/2 alfa sama dengan 1 kurang cos alfa per sin alfa. Jadi ini diakarkan, jadi plus minusnya hilang,
Jadi akar dari 1 kurang cos alfa kuadrat ini kan tinggal 1 kurang cos alfa, akar dari sin kuadrat alfa kan tinggal sin alfa, seperti itu. Bisa juga bentuk lainnya, yaitu tan seperdua alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Tan seperdua alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa dikali 1 tambah cos alfa per 1 tambah cos alfa. Jadi kalau sebelumnya kita kali dengan bentuk yang 1 kurang cos alfa, sekarang kita kali dengan bentuk yang 1 tambah cos alfa. Tapi ini tetap juga nilainya sama dengan 1, hanya bentuknya yang berbeda. Sehingga setelah kita kalikan 1 kurang cos alfa dikali 1 tambah cos alfa, kita peroleh 1 kurang cos kuadrat alfa. Kemudian yang di bawahnya 1 tambah cos alfa dikali 1 tambah cos alfa menjadi dalam kurung 1 tambah cos alfa pangkat 2. Sehingga diperoleh tan seperdua alfa sama dengan plus minus akar sin kuadrat alfa per 1 tambah cos alfa tutup kurung pangkat 2. Jadi ini bentuk lainnya. Kemudian kita akarkan tan seperdua alfa sama dengan sin alfa per 1 tambah cos alfa. Jadi ada 3 bentuk rumus tan seperdua alfa itu. Yang pertama ini, terus yang kedua ini, dan yang ketiga yang ini. Sekarang kita masuk saja ke contoh soal. Tentukan nilai dari A cos 112,5 derajat, B tan 22,5 derajat. Penyelesaian atau jawaban. Bagian A cos 112,5 derajat itu sama saja dengan cos 1/2 kali 225 derajat. Jadi ini cara berpikirnya. Ini kan 112,5 derajat, kalian pikir bagaimana caranya kita ubah ini menjadi bentuk 1/2 alfa 112,5 derajat ini. Jadi kalikan saja 2, 112,5 derajat kalian kalikan 2, nanti dapatnya 225 derajat. Terus kalian tuliskan 1/2 di depannya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus cos 1/2 alfa itu. Diperoleh sama dengan negatif akar 1 tambah cos 225 derajat per 2. Lalu selanjutnya kita peroleh negatif akar 1 dikurang 1/2 akar 2 per 2. Cos 225 derajat itu min 1/2 akar 2. Kemudian kita peroleh sama dengan negatif akar 2 kurang akar 2 per 4. Jadi bentuk yang di atas kita sederhanakan menjadi ini. Kira ini gampang kan? Kalian sudah pelajari di kelas 10. Kemudian dari bentuk ini 2 kurang akar 2 per 4. Nah, per 4-nya ini kan bisa kita tarik akarnya. Akar dari 1/4 kan 1/2, sehingga diperoleh sama dengan min 1/2 akar 2 kurang akar 2. Itulah nilai dari cos 112,5 derajat. Kita hitung dengan menggunakan rumus cos 1/2 alfa. Lanjut lagi ke bagian B. Bagian B tan 22,5 derajat. Ini sama dengan tan 1/2 dari 45 derajat. Cara berpikirnya sama. 22,5 derajat ini kalian kalikan saja dengan 2, hasilnya 45 derajat. Tapi jangan lupa tuliskan 1/2 di depannya. Kemudian dari bentuk tan 1/2 kali 45 derajat ini kita masukkan ke dalam rumus tan 1/2 alfa, maka kita dapatkan sama dengan 1 kurang cos 45 derajat per sin 45 derajat. Kita peroleh sama dengan 1 kurang 1/2 akar 2 per
1/2 akar 2. Cos 45 derajat dan sin 45 derajat kan sama nilainya ya, 1/2 akar 2. Nah ini dia. Lalu kita sederhanakan bentuk 1 kurang 1/2 akar 2 per 1/2 akar 2 dengan cara merasionalkan, dengan cara menyederhanakan pecahan. Jadi kita boleh sama dengan 2 kurang akar 2 per akar 2. Kemudian selanjutnya kita rasionalkan penyebutnya yang akar 2 ini. Nantinya kita akan dapatkan hasilnya yaitu akar 2 kurang 1. Inilah nilai dari tan 22,5 derajat. Sekian anak-anak penjelasan materi tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen 1/2 alfa atau setengah sudut. Dan di sini saya buatkan soal latihan untuk kalian kerjakan di buku kalian masing-masing sebagai bahan untuk memperdalam materi ini. Nanti kalian foto tugasnya, jangan lupa kirim di form kumpul tugas yang ada di Google Classroom. Tulis nama kalian dengan benar dan lengkap, dan juga identitas lainnya seperti kelas, dan ini tugas yang keberapa. Sekian anak-anak penjelasan materi untuk materi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.